Oh, ini udah ditulis bibitnya ini warnanya putih dan ini bukan lobster hias ya. Ini lobster biasa, lobster air tawar yang dihasilkan dari kolam yang ada di sana. Jadi kayak gitu. Yang 1 inci kalau nggak salah 150 ya minyak. Teman-teman, sebelum kamu menonton video sesuai judul deskripsi di bawah, maka kita akan ngasih pengumuman penting buat kalian. Tonton terus dari awal sampai akhir. Halo teman-teman, memasuki area PPKM yang sekarang kita sudah nggak tahu lagi ini sudah sampai ke level berapa. Kita dari Tambah Lobster juga mengadakan promo PPKM, yaitu paket promo khusus mitra. Nah, kita tahu kalau misalkan di luar sana juga banyak banget teman-teman yang mau memulai budidaya usaha lobster air tawar. Tapi mungkin di antara dari kalian memiliki budget dan bahan atau mungkin keterbatasan dana. Nah, di sini dari paket ini kita mengeluarkan 4 paket promo baru di mana harga ini sangat terjangkau buat kalian semua. Dan semua paket ini di sini kalian sudah termasuk menjadi mitra, yang berarti kalian bisa menjual hasil panen kalian langsung ke kita. Nah, paketnya ini apa aja? Yang pertama kita akan jelasin itu ada paket silver. Paket silver ini merupakan perwujudan dari paket lelang yang sebelumnya harganya Rp375.000 per 10 ekor. Nah, sekarang ini kita turunkan harganya hanya menjadi Rp250.000 per 10 ekor. Nah, di situ kalian juga untuk setiap pembelian paket silver kalian akan mendapatkan gratis pakan 1 bulan. Selain itu, kalian juga sudah berhak menjadi mitra dan bisa menjualkan hasil panen kalian ke kita. Nah, paket silver ini terbatas ya. Untuk bulan Agustus ini kita batasi hanya 210 orang pembeli pertama. Jadi kalau misalkan kalian mau order, silakan hubungi ke nomor-nomor admin ataupun sales yang ada di tombol deskripsi yang ada di video ini. Kemudian paket yang kedua itu adalah paket Gold Series. Gold Series ini kita jual di harga Rp1.750.000 untuk paket indukan saja dengan garansi 1 bulan. Berarti kalian bisa klaim 2 kali, yaitu setiap 2 minggu sekali. Nah, free-nya apa? Untuk setiap pembelian garansi Gold Series ini, paket Gold Series seri 1 ini, kalian bisa mendapatkan free probiotik seperti ini. Jika kalian beli 1 set, kalian bisa dapat free probiotik seperti ini. Ini ada probiotik yang khusus untuk lobster air tawar dan tidak dijual di mana-mana. Selain itu, untuk kalian yang beli lebih dari 1 paket, kalian juga bisa dapetin yang namanya pompa dengan kapasitas 1900 liter per jam. Jadi kurang lebih nomor serinya adalah 103. Bisa merek Takari, bisa merek Aquaman, dan seterusnya. Karena kita tahu untuk teman-teman yang ambil paket Gold Seri 1 atau paket indukan saja bergaransi, itu biasanya kalian sudah memiliki kolam teman-teman. Tapi kalian bingung untuk memulai usaha budidaya lobster air tawarnya seperti apa. Nah, kita sarankan ambil Gold Seri 1. Kemudian paket yang ketiga itu kita ada yang namanya Gold Series 2. Gold Series 2 ini kita tujukan untuk teman-teman yang mau budidaya lobster air tawar tapi tidak memiliki peralatan yang memadai. Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru belajar itu memulai dari usaha 1 kolam aja sih. Nah, di sini Gold Series 2 itu adalah harga yang biasanya kita tawarkan itu adalah Rp3.400.000. Sekarang menjadi Rp2.299.900. Nah, jadi ini sudah turun banyak banget. Yang berbeda dari paket sebelumnya adalah hanya terpalnya aja. Jadi terpal yang kita pakai, yang akan teman-teman pakai itu nanti adalah nomor seri A12. Kemudian yang berbeda lagi adalah komponen penyangganya. Nanti komponen penyangganya akan kita bikin sedemikian rupa supaya bisa untuk diportablekan lagi dan juga bisa untuk dibongkar pasang dengan mudah dan dipasang dengan mudah di tempat kalian. Ukuran kolamnya 2x1 juga per 1 kolam. Nah, free-nya apa? Kalian tetap juga kalau misalkan ambil 1 set, kalian akan dapat free probiotik 1 ini. Kemudian pakan juga 1 bulan. Lalu kalian juga akan dapat pH Don. Jadi pH Don ini fungsinya untuk menurunkan kadar pH yang ada di dalam kolam. Selain itu kalian juga akan dapat pH meter yang real asli, sudah dikalibrasi oleh pabrik. Jadi kalian juga dapat pH meter ini juga. Nah, selain itu ada juga paket platinum. Biasanya teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya lobster air tawar dengan tipe kolam bertingkat atau lebih dari 1 kolam. Nah, kita tahu kalau misalkan kolam bertingkat itu mau tidak mau komponen rangkanya ini harus menggunakan besi siku lubang. Makanya untuk paket platinum kalian akan mendapatkan 2 bulan garansi terpal A20
dan juga free pakan 1 bulan. Kalian dapat alat pH, kemudian kalian dapat alat TDS, dapat sifon, kemudian dapat probiotik, dapat ekstra ketapang, dapat garam ikan, semuanya. Paket semuanya yang lengkap, komplit itu di harga Rp6.900.000. Jangan lupa garansinya 2 bulan cuy. Jadi seperti itu. Lobsternya ini kalau misalkan ada kematian, kamu bisa klaim garansi selama 2 bulan, otomatis 4 kali pengiriman itu bisa kita kirim ke lokasi kamu. Jadi seperti itu teman-teman, silakan mulai budidaya lobster ethel sendiri di rumah dan jangan lupa bermitra dengan Tama Lobster. Sekarang kita akan nonton video selanjutnya yang ada di deskripsi. Thank you. Halo teman-teman, sekarang aku lagi sama teman SD ku, namanya Mas Fahmi, dan dia salah satu mitra kita juga, budidaya lobster air tawar. Nah, kita sekarang lagi di mana ini? Skodono ya. Kita lagi ada di Skodono dan kita lagi lihat kolamnya beliau. Jadi total kalau yang ada di sana itu ada berapa bibit? Bibitnya kalau yang 1 inci ada 150-an, kalau yang 2 inci sekitar 60-an. Jadi ada 150 yang 1 inci, yang 2 inci itu ada 60-an. Dan kalau misalkan teman-teman, nanti aku masukin cuplikannya ya. Kalau teman-teman lihat bibitnya itu beda daripada beberapa mitraku yang lain. Jadi bibit yang ada di sini dihasilkan itu warnanya putih, ya, putih bersih, putih banget, putih kayak putih susu itu, malah mirip kayak lobster hias. Nah makanya di sini aku juga ngasih tahu ke teman-teman kalau lobsternya ada yang warna putih, biru dan lain itu pure genetik. Kalau misalkan yang ada di sini bibitnya sampai warna putih itu karena nggak kena sinar matahari sih. Nah, ini kita lagi ngobrol sama Mas Fahmi juga. Ini teman-teman kalau lihat di sini ini ada yang lagi bertelur ya, namanya. Ada 3 ya, ada 3 yang bertelur. Nah, cuman di sini aku pengen banget ngobrol tuh soal ini. Kita kan dulu kan sempat bingung soal lokasi airmu ya. Nah, airmu itu kan murni. Air itu ini terus ada kayak langit gitu. Langit. Langit. Nah, itu kan yang awal-awal gitu di atas itu. kayak apa ya? Ngeplek gitu ya? Ngeplek. Kayak ngeplek itu. Apa ya? Dia kayak minyak tapi nggak minyak itu kan. Oh, ngelangu. Mungkin dia ngelangu. Iya, jadi kayak ada minyaknya gitu ya. Ini kayak gitu. Akhirnya ngeplek tadi. Akhirnya ngeplek. Nah, kebetulan di sini itu yang dipakai kan air sumur ya, teman-teman ya. Dan itu harus ada treatmentnya dulu. Aku pun juga sampai nggak ada gambaran ya waktu itu aku nggak bisa jelasin ke kamu loh. Nah, mungkin cerita ini ke teman-teman nih. Itu solusi yang bisa kamu lakukan sampai akhirnya bisa nelur kayak gini. Itu airnya kamu apain? Airnya yang pertama pasti dilihat dulu ya keadaan airnya kayak gimana terus kita tanya ke yang lebih ahli tentang air atau treatment. Dari situ kita dapat pembelajaran kalau treatmentnya itu kayak gini tuh, kayak kasih manis atau ziolit atau pasir aktif kayak gitu. Kasih itu terus habis itu diobservasi lagi dan akhirnya jalan. Jadi kalau teman-teman lihat itu ini kita lihatin ke teman-teman nggak apa-apa. Ayo teman-teman kita lihat ke belakang. Itu ada komponen filter airnya. Jadi ikat air. Nah jadi teman-teman lo lanjut. Nah jadi teman-teman ini filtrasi air yang dipakai sama Mas Fahmi ya. Jadi kalau dilihat itu ada 3 komponen yang ada di sini. Ini mungkin bisa di sharing Mas. Ini apa aja yang dipakai? Kalau yang pertama itu pakai yang zeolit, terus habis itu manganes sama pasir aktif. Kalau yang zeolit itu sama kayak penjelasan Mas Tama waktu itu, cuman sebagai tambahan aja, yang lebih ke zat besi itu yang manganes sama yang ini, yang pasir aktifnya itu aja. Jadi ternyata yang ngeplek sampai nguning itu adalah zat besi yang ada di dalam air itu ya. Kemarin aku bilang itu besinya itu aku tapi ya taruh coba dikasih ini kasih itu kasih karangjaya juga kan kemarin. Iya. Ternyata yang nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Karangjaya tambah tak buat bibit-bibitannya. Dibuat hiasannya ini bibitnya. Dan ternyata solusinya adalah manganes sama pasir aktifnya. Jadi komponen air itu pertama kali masuk lewat mana dulu? Dari sini dulu. Masuk ke sini. Oh, enggak, dari sini langsung ke sini. Jadi air sumur dia masuk ke sini. Terus ke sini. Terus langsung sini, terus akhirnya ke instalasi rumah. Ke instalasi rumah. Berarti kapas dulu, manganes, terus baru Dalam satu filter ini ada 3 komposisinya. Yang pertama kapas, terus zeolit, terus kapas.
Terus ini juga pokoknya awal sama akhir ditemuin kapas itu aja sih. Oh, kapas, batu ziolit, kapas, dakron ya. Terus habis itu kapas, manganes, kapas, dakron. Terus lagi kapas, Pasir aktif, pasir aktif, sama kapas lah. pasir aktif sama kapas. Pasir aktif atau karbon aktif? Pasir aktif. Itu beda ya? Beda. Kalau karbon aktif itu biasanya buat nyaring warna, rasa sama bau itu aja sih. Kalau pasir aktif? Lebih ke bersih. Oh. Dan ini juga aku juga jujur aja juga baru tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala yang sama mungkin bisa niru ya. Ya boleh monggo. Bisa ditiru. Sharing aja kan kita. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ya di anakannya, kita ke kolam anakannya ya. Kalau kita lihat ke bibitnya teman-teman, itu bibitnya itu bibitnya tuh warnanya sampai putih kayak gini loh. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah ini bibitnya ini warnanya putih. Terus ini lagi. Mungkin lebih enaknya aku coba ambil yang sudah ganti kulit ya. Jadi ini yang ganti kulit. Ini yang ganti kulit. Bibitnya ini warnanya putih dan ini bukan lobster hias ya. Ini lobster biasa, lobster air tawar yang dihasilkan dari kolam yang ada di sana. Jadi kayak gitu. Yang 1 inci kalau nggak salah 150 ya minyak. Di bawah. Ganti dari bawah jadi yang gantinya dari bawah. Kalau misalkan teman-teman lihat itu yang 2 inci sama, semuanya warna putih semua. Jadi di ini warna putih. Mungkin kalau apa namanya? Nah, kelihatan kalau itu. Nah, ini putih. Ini kayak gitu. Kalau bibitnya ini memang karena apa namanya istilahnya nggak kena sinar matahari, jadinya dia putih. Tapi kalau ini diterusin, wah bisa kamu jual harga mahal. Iya. Treatmentnya. Atau pas masih usia gini nih, kamu sendiriin, terus coba kasih makan buah naga. Iya, ungu jadi. Iya. Kamu coba ya eksperimen kan, kamu kan punya box kecil-kecil itu kan, yang masih kecil ini, yang terutama ukuran 1 inci. Jadi kalsiumnya yang dari badannya dia itu bisa untuk tergantung dari pakannya dia sebenarnya. Kalau pakannya dia full protein, kalau dia kena sinar matahari, proteinnya nanti diolah sama gastrolit, akhirnya nanti kulitnya warnanya jadi hijau biru ya kayak standar biasa ini. Kamu kasih buah naga, warnanya ungu. Itu udah kayak gitu kan. Masih banyak, ambil satu biji aja, satu biji atau 2 biji. Kamu kasih dulu. Dan ini pakannya pakai pelet ya? Iya, pakai pelet. Nah ini indukannya, ini kolam indukannya. Untuk ukuran kolamnya 2,5 kali, tetap ada chamber filternya ya. Tapi tetap airnya itu diolah dulu di treatment dulu di awal sebelum akhirnya nanti masuk ke kolam ini. Dan sekarang ada lagi bertelur lagi 3, makanya Mas Wali nyiapin rak lagi ya. Jadi nyiapin rak lagi buat nanti kalau ini hasilnya mau ditaruh di mana. Berapa bulan nih? Dari awal. Dari Januari. Observasi itu akhir tahun sampai pas awal-awal itu langsung mental. Berarti 7 bulan. 8 bulan. 8 bulan jalan dan keluar varietas baru. Bukan lah. Dan nanti soalnya gini, kadang-kadang banyak orang yang bilang lobsteran biru itu malah hamil apa. Ya aku pengen merubah persepsinya orang karena banyak banget sih yang bilang kayak gitu. Padahal itu semuanya pure genetik. Jadi indukan yang dihasilkan itu sebenarnya bukan yang warnanya macam-macam, indukannya ya sama dari proses treatment aja. Jadi kalau teman-teman lihat ini indukannya kan, kalau teman-teman lihat di sini indukannya sama lobster yang lain. Indukannya sama di sini. Oke. Nah,
teman-teman ya, kalau misalkan di antara kalian ada yang mau budidaya gitu ya, saran dari Mas Fahmi ini, kan banyak banget orang yang pengen budidaya terus pasti punya kendala beda-beda nih. Kalau dari aku sendiri yang pasti lahan ya. Lahan. Kalau misalnya pengen gede ya pasti butuh lahannya cukup luas kan. Terus yang kedua sabar. Kalau kita itu nggak kayak yang lainnya. Itu beda. Berikutnya juga ada khusus. Cuma kalau misalnya dipelajari ya bisa kan. Iya. Kalau misalkan teman-teman tahu Mas Fahmi ini nggak punya waktu yang setiap hari itu datang ke sini loh. Kamu ke sini Dua hari sekali ya. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Jadi Mas Fahmi ini ngerjakan kolam itu cuma 2 hari sekali setiap harinya. Itu pun di jalan semua. Kayak misalkan pakan itu Mas Fahmi pakai pakan otomatis ya. Iya. Resun ya. Iya. Pakai pakan otomatis, pakai punyanya resun terus dimodif dikit lah diakal. Kotorannya biar nggak banyak, airnya dibikin arus, jadi kotorannya ngumpul jadi satu, bersihkannya juga gampang. Jadi semuanya itu tergantung teman-teman semua sih. Kalau misalkan Mas Fahmi aja 2 hari sekali bisa, seharusnya teman-teman juga bisa ya. Harus bisa. Yang penting mau aja. Mau belajar. Itu memang kemarin kita bingung banget ya soal air. Ya akhirnya nyari-nyari sendiri. Hanya yang lebih ahli. Iya. Dan akhirnya terjawab untuk solusi air yang ada di sini. Jadi beda-beda ya, setiap lokasi itu airnya seperti apa itu solusinya pasti beda-beda. Nah kebetulan yang ada di sini itu zat besinya sangat tinggi. Dari hasil observasi itu zat besinya tinggi, solusinya ternyata seperti ini gitu. Dan kalau itu dijalankan ya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini masih ada 3 yang bertelur, di sana 1 inci ada 115, yang 2 inci itu ada 65 ekor. Jadi tinggal nunggu panen lagi. Ini rencana nanti kalau sudah gede mau kamu jual atau kamu jadi indukan lagi? Beberapa lah jika indukan lagi. Yang sisanya jual. Berarti nanti harus nambah kolam lagi. Pasti. Terus Fahmi ini mulainya 1 kolam. Jadi satu kolam ini. Kolam ini. Iya, terpalnya ya. Terpalnya ini pakai A5. Terpalnya pakai A5 bisa. Nah, waktu aku lihat WA statusnya si Mas Fahmi ini, terus tak lihat dia sudah mulai ngerjain rak lagi. Nah, itu aku tertarik buat, iya aku tak main, tak bikin konten, tak masukin video. Biar apa? Biar teman-teman yang lain tuh ada motivasinya juga gitu. Enggak cuman sharing edukasi kok aku ini. Akhirnya bisa ketemu sama mitraku, terus sama mungkin orang lain atau gimana. Ini aeratornya 2 lubang ya kalau misalkan teman-teman lihat ya. Pakai aerator 2 lubang di cabang. Kalau yang dalam pakai aerator juga? Enggak ya. Cuma satunya aja buat yang bertelur. Jadi kalau kolam kapasitasnya tidak padat itu nggak pakai aerator sebenarnya aman. Tinggal lihat sirkulasi airnya aja ya. Kalau yang bertelur ini memang dikasih ini. Yang kemarin penetasan juga kayak gini. Iya, kayak gini. Semuanya harus pakai posisi ini. Iya. Dan berhasil semua ya. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, thank you semua yang sudah nonton. Kalau kalian suka sama konten ini bisa ketik like. Kalau misalkan nggak suka dislike aja. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa share di semua sosial mediamu atau share ke teman-temanmu yang kamu anggap bisa untuk ajak budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu. Thank you and see you next time. Bye. Mau ini gula kaki jebule goblok ya Allah.